Mujizat Ekaristi Amsterdam, Belanda, tahun 1345. Mujizat di mana sakramen Maha Kudus yang dibakar dalam api tidak terbakar hingga esok harinya. Ceritanya berawal ketika seorang Katolik yang saleh, IJsbrand Doumer, mengalami sakit parah. Dalam sakrat maut, IJsbrand mengatakan pada keluarganya kalau dia ingin menerima sakramen-sakramen untuk terakhir kalinya. Pihak keluarga memanggil pastor paroki dan pastor segera berikan sakramen-sakramen terakhir. Karena pastor dengar IJsbrand tidak bisa menelan dengan baik lagi, pastor menasihati jika nanti hosti yang diberikan dia keluarkan, nanti mereka harus membakar semua apa yang keluar dari mulutnya. Ini harus dilakukan untuk melindungi tubuh Kristus supaya tidak diperlakukan dengan tidak wajar. Dan ketika hal itu terjadi, keluarga langsung melakukan seperti yang disarankan pastor. Mereka melemparkan semuanya dalam api di pembakaran rumah itu. Keesokan harinya dengan ajaib IJsbrand tiba-tiba kesehatannya pulih sepenuhnya. Dan seorang pelayan yang merawatnya pada pagi itu juga mau menyalakan api. Dia terkaget melihat cahaya yang berpusat dalam api dan ternyata sakramen Maha Kudus dalam keadaan utuh di tengah-tengah api. Pelayan itu berteriak dan orang-orang datang berkumpul dan menyaksikan keajaiban itu. Pelayan itu memasukkan tangannya ke dalam api untuk menyelamatkan hosti yang tidak terbakar tersebut. Dan anehnya, tubuhnya tidak ikut terbakar. Tidak ada efek buruk terjadi padanya. Dan pelayan wanita itu juga terkejut menemukan hosti melayang-layang di tengah api ternyata dalam keadaan kedinginan. Tetangga yang datang menyaksikan keajaiban yang terjadi pada roti yang telah menjadi tubuh Kristus tersebut, segera mengambil kain bersih, meletakkan hosti kudus di atasnya, dan menyimpannya dalam sebuah peti berbentuk kotak. Dan tetangga itu membawa pulang ke rumahnya peti kotak beserta hosti kudus yang ajaib tersebut. Ketika suami dari tetangga mendengar kabar itu, ia meminta melihatnya. Kemudian, ia memberitahu pastor paroki Oudekerk tentang keajaiban tersebut. Pastor datang dan mengambil hosti tersebut dan menempatkannya dalam sebuah cawan. Ketika pastor pergi mencuci kain yang dipakai untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, kemudian mengembalikan kotak itu pada tetangga IJsbrand, sewaktu dia kembali, dia melihat cawan bergerak dan hosti telah hilang. Keesokan harinya, tetangga IJsbrand kembali datang kepada pastor, membawa kotak peti dan kain aslinya. Ketika pastor membuka kotak yang terkunci, dia menemukan hosti kudus kembali ada di dalamnya. Tidak ada keraguan lagi, ini menyatakan Tuhan ingin menyisat ini diumumkan. Pastor paroki mengadakan prosesi membawa hosti sakramen Maha Kudus sampai ke gereja. Rumah IJsbrand tempat mujizat terjadi dijadikan kapel sekitar tahun 1360. Prosesi umum dan pesiara melakukan perjalanan ke tempat keajaiban itu. Pada tanggal 25 Mei tahun 1452, terjadi kebakaran besar menyebabkan 3/4 kota Amsterdam jadi reruntuhan. Pada waktu itu, kapel tempat keajaiban itu juga menjadi sasaran api. Tapi anehnya, monstran yang berisi hosti ajaib yang telah dibawa dari gereja tetapi tetap selamat. Tahun 1456, sebuah ruang suci yang baru dibangun, dikelilingi oleh sebuah gereja yang indah. Banyak pesiara yang datang mengunjungi tempat ini untuk mencari pengobatan dan bantuan spiritual dari Yesus yang ada dalam rupa roti kudus. Seorang pesiara bangsa Romawi, Maximilian, mencari kesembuhan pada tahun 1480 dan dia mendapat kesembuhan. Sebagai tanda ucapan syukur, Maximilian menyumbangkan sebuah jendela yang indah di ruang suci kapel itu.
Sayangnya pada abad ke-16, Gereja Katolik Amsterdam jatuh dalam penganiayaan Protestan. Dan kapel ini jatuh di bawah kekuasaan Protestan, dan kapel diruntuhkan, tidak bisa ada kegiatan prosesi lagi, dan Hosti Kudus memburuk keadaannya dan tidak ada lagi. Tapi secara diam-diam setiap tanggal 12 Maret tetap diadakan prosesi tersembunyi untuk memperingati mujizat Ekaristi ini. Pada tahun 1881, ketika era penganiayaan berakhir dan praktek iman Katolik kembali diizinkan, baik umat Katolik maupun non-Katolik berpartisipasi dalam acara tahunan peringatan mujizat ini. Tapi yang tersisa hanyalah peti kayu tempat menyimpan hosti tubuh Kristus tersebut. Peti itu dipindahkan ke panti asuhan kota dan disimpan di loteng. Katanya anak-anak yatim piatu yang sakit dan duduk di peti itu seringkali sembuh dari sakit mereka. Sekarang peti kayu itu disimpan di Museum Sejarah Amsterdam. Kita masih akan lanjut dengan 3 mujizat Ekaristi di Alkmaar, Boxmeer, dan Bergen, Belanda. Yang ingin like, share, dan komentar dipersilahkan. Yang belum subscribe, di-subscribe ya channel ini. Yang ingin mendapat pemberitahuan ada video kami yang baru, hidupkan lonceng. Catholic Credo Channel. Mujizat Ekaristi Alkmaar tahun 1429. Mujizat terjadi di kota Alkmaar, Belanda, 25 mil sebelah utara Amsterdam, tepatnya di gereja Katedral St. Lawrence. Pada tahun 1429, imam bernama Volkert merayakan misa pertama. Saat ia ucapkan kata-kata konsekrasi, secara tidak sengaja ia menjatuhkan piala berisi anggur yang telah disucikan itu. Dan kejadian itu akibatkan tumpahan anggur di atas altar dan 3 percikan tetes anggur ke kasula yang ia kenakan. Tiba-tiba 3 tetes anggur berubah menjadi 3 tetes darah yang hidup. Setelah misa, Pastor Volker dalam keadaan panik berlari memotong bagian kasula yang berlumuran darah. Dia kembali mengambil bagian yang tersisa dan mulai menjahitnya. Tapi begitu dia selesai memperbaiki kasula, bercak darah muncul kembali. Pastor Volker menjadi bingung karena tidak bisa menghancurkan kasula yang berdarah, sehingga diputuskan untuk mengubur potongan kasula dengan darahnya. Beberapa bulan kemudian, di lepas pantai Belanda, sebuah kapal terjebak dalam badai yang dahsyat. Ketika kapten kapal mempertimbangkan pilihan untuk menyelamatkan kapal, malaikat muncul kepadanya sambil memegang sepotong kain di mana muncul setetes darah. Malaikat itu memberitahu kapten bahwa kapal akan diselamatkan jika dia berlayar ke Alkmaar dan memberitahu imam gereja Katedral St. Lawrence untuk menggali kain yang dia kubur. Kapten setuju, kain itu ditemukan dan dibawa kepada Uskup Utrecht pada tahun 1433. Dan uskup menyatakannya sebagai mujizat Ekaristi. Sebuah patung memegang relikwi kain dibuat supaya umat St. Lawrence bisa menghormati darah Kristus. Relikwi sekarang tidak lagi di gereja St. Lawrence tempat mujizat itu terjadi, karena gereja Katolik itu tidak ada lagi. Gereja St. Lawrence yang sekarang adalah gereja Katolik yang dibangun tahun 1859, di mana darah suci yang masih bisa terlihat setelah lebih dari 500 tahun itu masih ada. Mujizat Ekaristi di Boxmeer tahun 1400. Keajaiban ini terjadi ketika Pastor Arnoldus Grun merayakan misa di gereja Santo Petrus di kota Boxmeer di selatan Belanda. Misa dilaksanakan di tempat yang sekarang ini menjadi ruang bawah tanah dari gereja Santo Petrus Boxmeer.
Pastor Arnoldus Grun menguduskan roti dan anggur, tapi meragukan kehadiran nyata Tuhan dalam roti dan anggur sesudah konsekrasi. Setelah dia mengucapkan kata-kata konsekrasi, tiba-tiba anggur dalam cawan mendidih dan mulai menggelembung keluar dari cawan hingga ke korporal. Korporal adalah kain lenan persegi untuk meletakkan roti dan cawan saat misa. Tiba-tiba anggur menggumpal berbentuk kenari dan masih dapat terlihat hingga sekarang. Peninggalan darah dan korporal disimpan untuk penghormatan. Paus Clemens ke-11 dan Paus Benediktus ke-14 serta Paus Pius ke-9 dan Paus Leo ke-13 mengadakan devosi khusus untuk mujizat Ekaristi di Boxmeer ini. Selama bertahun-tahun, prosesi mujizat Ekaristi dilaksanakan pada saat ini di kota Boxmeer. Prosesi untuk mengingatkan kita kalau anggur itu benar-benar adalah darah Tuhan. Tahun 2004, Paus Yohanes Paulus II mengangkat gereja Santo Petrus di Boxmeer, di mana mujizat ini terjadi, menjadi sebuah basilika. Mujizat Ekaristi di kota Bergen, Belanda, tahun 1421. Mujizat terjadi karena seorang imam selama berbulan-bulan tidak percaya akan kehadiran nyata Tuhan dalam roti dan anggur Ekaristi. Imam ini tidak menunjukkan penghormatan dan pengabdiannya pada sakramen Maha Kudus. Tahun 1421, sesudah mengadakan misa minggu sebelum hari raya Pentakosta di gereja Santo Petrus dan Paulus di kota Bergen, ia mengambil sisa hosti yang sudah disucikan beserta sibori, tempat untuk menyimpan hosti, dan dilemparkannya ke sungai. Memang kota Bergen adalah kota yang banyak sungainya. Beberapa bulan kemudian, nelayan menemukan hosti mengambang di atas air, dan hosti itu berlumuran darah yang menggumpal. Kabar ini dengan cepat menyebar, dan banyak pesiara datang melihat mujizat ini dan diakui oleh uskup, dan banyak umat Katolik yang melakukan penghormatan terhadap benda suci ini. Sekalipun dihalangi dalam masa yang panjang karena reformasi, tapi umat Katolik secara diam-diam tetap melanjutkan serta menjaga ingatan akan keajaiban yang Tuhan adakan ini. Syukur di abad 20, penghormatan ini diizinkan kembali secara bebas. Mungkin kita atau ada dari kita yang meragukan kehadiran nyata Tuhan dalam hosti kudus. Mungkin kita menerima tubuh Tuhan hanya sebagai rutinitas saja dan tidak menghayati perbuatan besar Tuhan yang mau jadi makanan kita, agar kita bisa dibawa bersatu dengannya dalam kekekalan. Semoga cerita-cerita ini yang secara bertahap akan kami beritakan dalam kisah mujizat Ekaristi di channel ini akan meneguhkan iman kita. Tetapi berbahagialah orang yang tidak membutuhkan mujizat seperti ini, namun percaya sungguh yang Yesus dan Gereja Katolik ajarkan. Sebab Yohanes bab 20 ayat 29 berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bagi saudara yang belum subscribe channel ini, subscribe ya, dan bagi yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.